PPJ dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Tempat pelaksanaan uji adalah SD Negeri 7 Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Desa Sri Kembang. Apa kabarnya, Nak? Baik. Mana ketua kelasnya, Nak? Udah ikut enak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang, Nak, kita mulai belajar menonton, yaitu pembelajaran hari ini, yaitu tentang pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, sekarang kamu lihat filmnya. Nantinya selesai menonton film, kamu ada soal, kamu jawab sesuai dengan pendapat kamu, sesuai dengan Oke? Nah, sekarang ya kita mulai melihat ke film, yaitu masalah pentingnya motivasi belajar dalam kelas. Oke, silakan perhatikan, Nak, ya. Perhatikan. Pernah nggak sih kamu nemuin gregetnya belajar? Saat kamu nemu puasan sendiri, berarti kamu bisa ngerjain soal yang sulit.
atau pas paham konsep-konsep tertentu. Mungkin ada yang lumayan sering ngalamin, atau ada juga yang cuma pernah sekali doang. Nah, itu adalah bibit-bibit motivasi intrinsik, motivasi level 5. Di tingkat ini kamu belajar udah bukan karena dorongan dari luar, bukan karena malu, bukan karena terpaksa, tapi karena belajar itu seru, nyenengin, dan bikin lagi kayak main game. Bayangin kalau misalnya kamu ketagihan belajar, bisa sekitar apa tuh kamu tiap hari belajar, tiap hari pakai pantai dan ngumpulin XP sebanyak-banyaknya, pasti pengetahuan kamu tuh bakal nambah terus. Nah, di season 1 episode 8 ini kita akan bahas apa itu motivasi intrinsik dan gimana cara menumbuhkannya. Jadi, selamat datang di Learning How to Learn Indonesia bersama saya Musyah TV, CEO dan co-founder Panify. Oh iya, jangan lupa follow sosmed data, subscribe dan aktifin bel biar gak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Berdasarkan riset selama 4 dekade ke belakang, adanya motivasi intrinsik ini bisa memprediksi bahwa seseorang akan belajar dengan lebih cepat, bekerja lebih optimal, lebih kreatif, dan juga punya kesehatan psikologis yang bagus. Motivasi intrinsik ini bersifat autotelik. Dari kata auto itu artinya sendiri, dan telos itu artinya tujuan. Jadi suatu aktivitas atau seseorang itu bersifat autotelik kalau dia tuh sendirinya merupakan tujuan. Jadi kalau kamu senang belajar karena demi belajar semata, karena seru, ya itu artinya autotelik. Kalau kamu hobi gambar, meskipun gambar itu ujung-ujungnya nggak jadi uang, nggak dia pakai, tapi kamu senang ngerjainnya, itu juga autotelik. Makanya kadang orang nulis itu buat kesenangan aja, bukan buat dipublish di internet atau dibikin jadi buku. Nah, terus apa sih yang mendasari motivasi intrinsik ini? Ada 3 unsur yang mendorong terbentuknya motivasi dari dalam diri ini. 1. Otonomi. Otonomi ini maksudnya adalah pengalaman bahwa kita pengen ngerasa kalau kita punya kuasa untuk mengubah nasib kita, bahwa kita punya semacam kendali dalam hidup kita. Kita ngontrol apa yang kita lakuin, bukan karena terpaksa. Kalau dalam belajar sesuatu, ketika kamu bisa memilih belajar materi apa dan punya pilihan aktivitas, misalnya belajarnya mau pakai video atau pakai media interaktif atau mau desain di lab, itu semua bisa bikin kamu merasa punya yang namanya otonomi. Jadi penting buat kamu untuk membuat belajar itu jadi aktivitas yang emang pengen kamu lakuin, bukan karena terpaksa. Jadi kuncinya ya harus tahu apa pentingnya belajar suatu materi buat diri kamu sendiri. 2. Kompetensi. Kamu jago di suatu bidang itu karena suka sama bidangnya, atau kamu suka sebuah bidang karena kamu jago. Rupanya motivasi intrinsik ini akan meningkat ketika kamu ahli dalam melakukan sesuatu. Kalau kamu jago main bola, ya kamu akan senang main bola. Kalau kamu nggak jago, mungkin jadi nggak asik. Nah, itulah yang terjadi dalam belajar. Banyak rasa frustrasi terjadi karena sudah ketinggalan terlalu jauh. Makanya di video cara mengejar ketertinggalan pelajaran, kita kasih tahu bahwa kuncinya adalah kembali ke pelajaran yang paling kita pahamin dulu. Cuman untuk jadi jago, emang kamu harus ngasih waktu dulu buat diri kamu sendiri untuk belajar. Mesti sabar dulu. Ngembangin skill dan pengetahuan itu butuh proses. Prosesnya mungkin menderita, gak nyaman, tapi nanti hasilnya bikin senang. 3. Keterkaitan. Manusia itu selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Kita butuh punya grup atau kelompok tempat kita tuh punya rasa memiliki. Sebenarnya motivasi intrinsik itu nggak harus ada unsur sosialnya. Itu bukan cara mutlak. Kayak kalau kamu nulis juga mungkin itu kan aktivitas yang sendirian aja ya. Tapi kalau ada unsur sosialnya, maka dia akan memperkuat. Misalnya kalau kamu punya hobi tertentu, punya klub atau komunitas, tentunya kamu bisa ngebagi hasil karya kamu, dan itu akan meningkatkan kesenangan dalam beraktivitas itu sendiri. Jadi 3 hal itu ya, otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Kalau bahasa Inggrisnya itu autonomy, competence, and relatedness.
Selain itu ada juga yang mengaitkan antara motivasi intrinsik ini dengan rasa penasaran. Pada dasarnya manusia itu selalu berusaha mencari tahu informasi yang hilang atau belum diketahui. Makanya kita suka punya pertanyaan, mengeksplorasi dan coba-coba hal baru. Jadinya ilmu pengetahuan pun bisa berkembang. Nah, selama unsur penasaran ini ada, dia bisa meningkatin motivasi intrinsik kamu. Dan memang kalau di level 5 ini kita udah benar-benar menemukan kesenangan atas sebuah aktivitas. Di otak tuh pengaruhnya tuh beda. Jadi katakanlah aktivitasnya sama nih, sama-sama nulis esai karena disuruh dosen. Kalau kamu nulis esainya didasari motivasi intrinsik atau karena ngerasa ini seru, bagian otak yang banyak aktif adalah insular cortex. Bagian ini berfungsi untuk memproses emosi, termasuk memproses hal-hal yang bikin nangis. Tapi kalau kamu ngelakuinnya dengan terpaksa, pakai motivasi ekstrinsik, yang banyak aktif adalah PCC, posterior cingulate cortex, yang lebih menimbang-nimbang stimulus dari luar. Apakah secara sosial kamu dapat hadiah atau ancaman yang cukup untuk melakukan sesuatu. Nah, terus nih rupanya ada lagi sebuah teori atau konsep tentang berkegiatan yang erat hubungannya sama motivasi intrinsik. Namanya adalah flow. Dan dengan mengetahui konsep ini, kita akan semakin bisa memahami lagi gimana caranya supaya belajar jadi seru dan bikin lagi. Bisa dibilang ini adalah prakteknya supaya kita punya motivasi intrinsik. Kita akan bahas tentang flow ini di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salaman. Kita sambung lagi ya, masih ada lagi. Kita sambung lagi nak ya. Kalau ngomongin semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya, gue mau jelasin dulu semua teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita, ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkatan paling simpel, kayak misalnya menggerakkan tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuma karena dua alasan tersebut berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung, ya ini masih ditampung sih. Terus minum obat, angkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngobrol, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk mendapatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan kemampuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu masih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus
harus. Tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar. Karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas dan lo pun akhirnya capek. Lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung. Kenapa sih kerja keras lo gak selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun. Makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Salam hangat. Oke deh ya. Nah, itulah film motivasi belajar. Jadi kita kalau mau ingin itu tergantung dengan kita sendiri. Percuma baik kalau Pak Babat menyuruh kamu, tapi kamu udah kasih kesadaran. Pak menyuruh baca ini, tapi kamu tidak lakukan. Ruginya siapa? Kamu sendiri. Coba kan contoh film itu tadi, ya. Contoh film itu tadi banyak motivasi cara-cara kita belajar. Bukan belajar di kelas baik, belajar di luar, di mana saja kita bisa belajar. Yang penting pertama kali motivasi kita sendiri. Jangan didorong-dorong, jangan ikut-ikutan capo. Kalau kita nak maju seperti Pak, masih semangatnya tinggi. Ya, semangatnya paling tinggi. Belajar. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Nah, kalau kita belajar untuk masa depan yang enak nanti kita sendiri. Ya kan? Nah, contoh film itu tadi, ya. Nah, kalau kita motivasi kita ingin pacar, ingin bisa, tidak mungkin tidak bisa. Siapa yang ngomong tidak pacar? Ya, kita belajar. Bukti kita ambil kecil saja. Kau lahir, kan dulu langsung berjalan. Ya kan? Apa yang pertama? Macam-macam mulai di sini, mulai itu, ya kan? Nah, sama dengan kita belajar. Ya, jangan bosan. Misalnya hari ini tidak dapat, kita ulangi. Berulang lama-lama lagi. Bisa masuk ke dalam ke pikiran kita. Aku ini berpikir untuk apa aku sekolah? Gitu kan? Jadi sekolah ini untuk masa depanku, bukan tergantung dengan orang tua. Tergantung kita pula yang milik kita berhasil dengan tidak tunai. Contoh seperti Pak sekolahnya sekarang enak, kamu sekolah enak, dia dekat. Tidak, kalau Pak dulu jauh jalan kaki, jalannya masih jalan ke kebun. Tahu dewe jalan ke kebun, ya kan? Bukannya bagus, sekarang sudah ada aspal, ada motor, ada mobil. Dan lagi kamu berjalan, pagi-pagi lah diantar oleh orang tua. Kalau Pak dulu, aduh, berusaha sendiri. Sekarang tinggal tergantung dengan anak, dengan kamu. Ya, kalau kamu mau berhasil, jangan nurut siapa-siapa. Aku tekad, aku harus bisa cak ini, cak Pak Babat, cak Ibu Rohila, cak Ibu Kepala Sekolah. Aku pengen jadi guru. Nah, kau belajar. Ya, kalau kita belajar, nah ya, insya Allah. Jangan cepat-cepat, tak kati guna sekolah. Masih begawi syaratullah. Jangan, itulah sifat ketinggalan. Jangan lagi, udah sekolah. Apa? Jadi kok perlu sekolah. Kalau kita punya ilmu di mana tempat, ya kita ijab Yang kedua, udah tuh mulutmu adalah harimau. Kalau kau ngomong yang sopan, santun, baik, insya Allah kau akan berhak. Di mana baik kau berada, nanti kalau kau besar lagi, di mana kau berada pasti, aku minta ini. Contoh, ya, teruskan ambil ke lain. Contoh Pak,
Pak sekolahnya nekat ya terus terang. Nekat nih ya. Kata Wambul, bak kau miskin. Tidak ketik apapun. Nak sekolah, kaki tak tamat. Oh iya. Kamu lihat sendiri. Ya kan? Nah, pas semangat. Ya, biarpun tua ni nak masih semangat. Semangat ni ya. Kalau tua nak berpikir lain. Hari ini dapat, kalau tidak diulangi sok gila luput. Sebabnya apa? Pikiran itu telah banyak cabang-cabang. Kalau seperti kamu nak, tidak kemungkinan ada cabang. Aku ni ada PR. Buat tak? Tak tahu. Aku punya ada HP. Telepon ibu guru. Bu, aku tak tahu bu halaman sekian bu. Makanya lah bu ya. Nah itu kan. Atau kita jenguk rumah. Jangan takut udah sekolah tak galak lagi ke rumah guru. Bukan nak kalau di rumah itu ada nenek, ada uak, ada kan? Nak ada semata-mata guru itu. Itulah nak yang kita paling banyak tu nak di luar. Kalau di sekolah kita terbatas. Buktinya kita ulangan hari ini. Ya kan? Cepatnya. Habis. Coba kalau di rumah, tak tahu misalnya tak sopo tak tahu. Pak Babat, aku ni tak tahu Pak Babat yang nomor sekian Pak Babat. Mak anulah Pak caranya supaya aku ni dapat. Ya otomatis Pak ni jalan cak ini nak bentuknya cak ini. Kau buka halaman sekian, kau baca dulu. Sama dengan film itu tadi kan? Nah, itu memperhatikan oh cak ini. Kalau motivasi itu berarti tergantung dengan kita diri kita sendiri. Sekarang ya, Pak ingin bertanya. Kamu tadi kan nonton film itu tadi, motivasi belajar tadi ya. Nah, apa yang kau dapat Koko? Yang kau dapat nonton tadi, apa yang kau dapat? Apa? Ayo, siapa berani? Apa? Bisa terus belajar. Bisa terus. Nah, untuk belajar. Nah, dia dapat kan? Oh, berarti nonton film itu berarti aku tuh disuruhnya untuk belajar, ya, jangan bosan-bosan, ya. Nah, sekarang dia sekolah, sopo misalnya, oh Pak, motivasinya belajar Pak, kayak ini, ya kan? Nah, yang kedua, kalau apa yang kau temui dalam film itu tadi, coba, yang kau dengar di kupingmu tadi apa? Belajar adalah untuk membawa ilmu. Nah, belajar adalah membawa untuk ilmu. Jadi belajar itu nak dak katik batasnya. Ya, jangan takut. Ya, tak ada langsung pintar Pak dulu cak itu pokoknya ada langsung. Wah, jadi guru dah. SD dulu. SMP dulu. SMA dulu. Nak jadi guru honor dulu. Sudah honor melok tes dulu. Belum tentu berhasil. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali. Kalau nasib kita baik, sekarang 3 kali tes, 3 kali berhasil. Padahal musuh kita tuh yang sarjana kalau kita ni apa? Cuma tamat SD. Sudah begitu tamat, nah kita sekolah lagi. Sekolah tua dengan sekolah anak-anak lain nak. Aduh, susah pokoknya. Ya, mikir. Oh ya. Ya kan? Nah, tapi kalau cak kamu tenang. Oh, cak ini. Apalagi sekarang ini nak internet. Ya kan? Kamu pintar kalau main HP. Oh, baca posting kalau. Ya, kalau. Nah, itu sudah zaman kemaju. Itu secara Nah, tapi main HP itu kita batasi. Ya, jangan kita batasi ada waktu main. Yang penting kita harus belajar. Dah tahu ditanya. Cak aku baik. Misalnya Siren, dia tak tahu. Nanya bapaknya, "Oh, nak aku tak tamat SMA aja, aku tak jawab." Nah, kalau itu aku nak bertanya. Kalau takut dengan Pak Babat, kau bertanya guru lain. Aku nak ke rumah juga Kak. Bu, assalamualaikum Bu. Ada apa Siren? Bu,
Coba. Kata ibu, ya kamu, guru kamu. Oh, ini coba nyok. Halaman berapa nak? Oh, saya ini nak. Kau buka ini rangkuman. Kau baca di rangkuman, pasti ada jawaban. Tapi jangan pas dengan buku. Kau menjawab menalar jawaban kau dewe. Misalnya kau mandi. Nah, yang pertama kali apa dulu? Hah? Apa? Pertama kali kau nak mandi itu apa yang kau bawa dulu? Hah? Sabun. Sudah tak lagi? Anu. Yang ketiga apa? Air. Yang keempat? Sapo. Yang kelima? Banyak kan? Nah, jadi banyak. Mandi itu banyak caranya. Ya, kalau kita nak sehat, cara mandinya kita mandi. Dosa berapa buku. Saking sopor takut dengan banyu dia mandi cak ini. Muntal ke sebelah sini. Banyu muntal ke sebelah sini. Banyak. Sehat tidak? Kita tuh mandi itu dengan si mana? Sering gawe. Kalau kita syukuri, kita hayati, kita amalkan, kita nurut kata orang tua, baik guru, dimanapun kita berada, insya Allah kita akan selamat. Sudah tuh nak, yang paling perlu sekarang nak, itu kita kan belajar 5P, ya kan? Di kurikulum apa namanya? Merdeka, ya kurikulum Merdeka 5P itu ada 5P, ya kan? Ada 5P kan? Yang pertama apa? Salam. Nah, apa jam? Nah, yang 5P itu kita bawa. Insya Allah kita besar nanti, ya, selamat. Pak, tidak pernah Pak ada musuh. Di mana baik? Pak di daerah Pulau Harimau, daerah mana? Apa ada keluarga di sana? Atik. Sukunya berbeda-beda. Ada suku Jawa, ada Bugis, ada Melayu, ada Batak, macam-macam suku. Tapi Pak bergaul. Ya, bergaul. Makanya Pak, di mana tempat aman? Inilah kuncinya. Apa ini ya? Mulut. Kalau kita mulut tidak lama. Apalagi betina nak. Ya, betina itu dipakai sopan santun. Lanang kayak itu juga. Kita balik, kita uang Islam. Ada orang Islam di sini. Nanti, orang Islam dulu kan? Asal balik. Apa yang belajar oleh guru? Belajar. Assalamualaikum. Kalau dia ditontok 3 kali. Kalau mak bak muda nyawa, yang dusuk bukan kau. Mak. Asalkan 3 kali kau. Assalamualaikum. Ya bunyi. Assalamualaikum. Ya bunyi. Assalamualaikum. Sudah Pak masuk ke dalam. Ya kan? Tapi kalau dijawab Waalaikumsalam, masuk lanang. Lega rasa hati. Ya, senang. Apalagi wong tua kita. Wah, enak. Dapat berapa jam kau ulangan hari ini jam? Mak, aku dapat 100 mak. Dari berapa soal? Soal 50 Pak. Aku betul setia. Senang betul. Contoh. Tak tahu itu. Asal balik. Jom. Dapat nilai berapa? Aku Bapak dapat nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 55. Kan Pak hebat ya? Hebat. Karena dia masih kelas 1. Kalau kamu kelas kan 6 dapat 5,5. Aku dapat 5,5. Nah, apalagi kita ulangan ini nak ya. Kalau kita ulangan ini, ya, kita ulangan ini. Nah, itu ya harus rajin membuka. Nah, yang selanjutnya. Nah, dari kau nonton film itu tadi, ya, coba dengarkan. Dari yang kau nonton Pak tayangkan film itu tadi. Nah, coba Juli, apa yang kau temui dalam film itu tadi? Apa Juli? Belajar untuk menghindari penderitaan.
belajar untuk hindari penderitaan. Nah, berarti kalau kita tidak baca apa-apa, nah, tidak dipakai ulang. Iya kan? Nah, tapi kalau kita pintar, misalnya Juli baca mimpi doa. Nak yasinan, misalnya Jarwo. Nah, Jarwo nak yasinan. Mana pula Jarwo? Juli. Ngapa kau baca lagi mimpi doa aku nak yasinan? Siap. Balik dibawa pada berdoa. Nah, supaya kita bisa berdoa, kita harus belajar. Ngerti kan? Ngerti? Sekali lagi. Coba kalau yang hasil yang kau tonton tadi, yang kau temui aku baik. Coba, apa? Kuat, apa? Ayo. Motivasi alasan yang menghindari penderitaan. Oh, nah, jadi motivasi itu namanya. Maksudnya galaknya kelompok 4. Nah, kau cari jawaban sesuai dengan yang kau tonton tadi. Oh, nah maksudnya kita gotong royong, kamu cari aku dapat ini. Nah, adik sudah selesai kamu menjawab. Sekarang perwakilan. Tinggal macam bukan? Perwakilan, kau perwakilan hasil diskusi kamu tadi. Tidak boleh ditunjuk siapa baik dari Pak, aku maju. Baca. Jelas jawabannya. Jangan dosa. Santai. Ya, oke? Ngerti? Nah, sekarang kita bagi soal. Oke? Pak, ini jawabannya sesuai dengan yang kau tonton film tadi. Oke? Itu kaget, kata di Pak selesai. Bacakan. Siapa berani? Kelompok. Siapa yang paling bagus? Pak Nyok hadiah. Apa? Duit. Kalau duit kamu ribut. Permen. Oke? Ya oke ya. Jadi kita buat kelompok. Siapa yang kelompok terbaik, kita tunjuk permen. Oke? Mantap. Oke, sekarang silakan kerjakan sama-sama. Oke, silakan. Ayo, kerjakan. Ayo. Ya. Biarlah untuk belajar dengan pelajaran kita. Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar? 1. Memperolehkan uang meminum obat. 3. Apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan meningkatkan motivasi belajar Anda? Belajar dengan giat, mematuhi peraturan, mengikuti pelajaran. 4. Apa manfaat yang diperoleh dari layanan yang telah diberikan? Untuk mengikuti layanan berikut, apa saja yang membuat Anda tertarik mengikuti pelajaran ini? Dengan membaca saya mendapatkan ilmu. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap, kelompok 2 ya. Sudah menjawab dengan jelas, tepat. Tidak? Nah, berarti dia tahu kegunaan motivasi belajar. Oke? Oke. Pertama sampai ke menjawab soal tadi ya inti. Nah, kesimpulannya. Jadi ya, pentingnya motivasi belajar itu sangat penting. Ya, jadi Pak harapkan nantinya sudah selesai ini. Mengapa Pak yang kelas lain Pak tidak pilih? Kok kamu yang paling terbaik? Ya, ini ada cemburu. Guru ini cemburu dengan Papa.
jawaban. Nah, apa sih Pak kamu kok pilih kelas itu baik, kelas tidak tahu sedih, ya kan? Jadi Pak anggap bukan 1 jempol anak kelas 6. Pak anggap 2 jempol. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Cita-citamu setinggi lagi. Semangat, yang penting hidup tuh semangat nak. Jangan ngikut orang lain. Apalagi di lingkungan kita tidak sekolah, kita bernaruh di lingkungan. Kasihanilah orang tua kita. Nyuruh sekolah tinggi-tinggi. Mana? Aku pakai dekat nak nolak aku. Jadi kalau ada angkat, aku gak sekolah. Mana sekolah tuh? Pada selesai bertemu dengan kawan-kawan dari mana-mana. Lupa balik ke dusun. Lemah sekolah tuh. Pertama yang kita ngomong betul. Tahu ngomong betul. Macam ngomong. Setelah semester kedua, lincah itu. Semester ketiga lincah, semester keempat lincah. Sampai wajar ya. Jadi kesimpulan motivasi tadi nak ya. Jadi kita harus rajin-rajin belajar di rumah. Nah sekarang ya itulah kesimpulan dari Pak ya. Kita akhiri berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.